Ya, kita mulai ya, karena udah jam 4 ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita diperkenankan Allah untuk dapat bersuah ya dalam rangka untuk kita tafaqquh fid din ya, belajar menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ya. Man, siapa yuridillahu bihi khairan, yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fid din, ya Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia tentang urusan agamanya. Jadi di antara ya makna berkebalikan atau mafhum mukhalafah dari hadis ini, kalau dikatakan man yuridillahu bihi khairan, ya siapa yang Allah yuridu ya Allahu bihi khairan, Allah kehendaki baginya kebaikan, maka yufaqihu fid din, Allah akan faqihkan dia tentang urusan agamanya. Berarti pemahaman terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, ya man yuridillahu bihi syarran, siapa yang Allah kehendaki baginya keburukan, kejelekan, lawan dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia tidak mau atau enggan atau malas untuk tafaqquh fid din. Karena tafaqquh fid din itu adalah salah satu tanda ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya bagi hamba-hambanya ya, yaitu berupa kebaikan. Baik. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini ya kita akan belajar atau membahas ya sebuah risalah, yang mana ini risalah ini adalah ya syarah dari kitab berjudul Thalathatul Usuli wa Adillatiha. Ya, Thalathatul Al-Usuli wa Adillatiha. 3 landasan pokok dan dalil-dalilnya, yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu wa askanahu fasiha jannatihi. Yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, semoga Allah merahmati beliau dan menempatkan beliau di ya surganya Allah yang luas. Dan risalah ini, syarah ini adalah syarah dari salah seorang pengajar di Masjid Nabawi ya. Jadi saya juga pernah berjumpa dengan beliau ya ketika umrah ya. Jadi beliau punya majelis ya di Masjid Nabawi ya, dengan sejumlah masyayikh yang lainnya. Beliau bernama Syekh Haitham bin Jamil Sarhan. Ya, Haitham bin Jamil Sarhan. Dan ikhwatal kiram rahimana rahimakumullah, yang menarik dari syarah beliau ini adalah ya, beliau melakukan pendekatan di dalam mensyarahnya itu unik. Ya. Uniknya kenapa? Jadi beliau bikin agar kita lebih mudah memahami dalam bentuk diagram. Nah, oleh karena itu makanya di sini
ya, saya beri judul dengan belajar mudah. Kenapa? Karena kita belajarnya nanti dalam bentuk diagram-diagram. Ya, kalau istilahnya kita sekarang mau membuat catatan itu dalam bentuk mind mapping itu ya itu lebih advance ya. Dan itu lebih lebih mudah untuk kita pahami dan lebih mudah untuk kita tangkap ya. Dan juga lebih mudah untuk kita apa namanya? Elaborasi gitu loh. Dari pengetahuan yang sudah kita miliki. Oleh karena itu di sini Syekh dia melakukan pendekatan yang sama. Bagi yang menginginkan bukunya yang kitabnya bahasa Arab, nanti bisa minta ke teman-teman panitia di Mother School ya. Karena PDF-nya sudah saya share. Nah, nanti insya Allah ya mudah-mudahan ya, ya kita juga memohon pertolongan dari Allah ya. Allah berikan kemudahan untuk kita. Jadi kita bisa membahas buku ini, risalah ini pelan-pelan dan saya akan buatkan slide-nya. Slide ya dari tiap-tiap halaman yang berupa diagram itu insya Allah ya akan saya copy, akan saya masukkan dan saya berikan terjemahannya meskipun bukan terjemahan baku ya. Karena nanti insya Allah juga kita akan jelaskan ya. Nah, jadi mungkin saya lebih cenderung untuk apa ya? Untuk mengintisarikan ya atau istilahnya itu mengalih bahasakan ya. Dan saya akan usahakan tidak keluar dari makna yang sebenarnya. Kenapa demikian? Dalam rangka untuk menghemat space karena kita kan belajarnya dengan bentuk diagram dan juga dari diagram ini juga saya masukkan di halaman yang sama agar kita sama-sama bisa menelaah. Baik, baik, kita lanjutkan ya. Baik, jadi sebelum kita masuk ya ke bahasan, di sini saya ingin menyinggung sedikit ya. Judul risalah ini adalah Thalathatul Usul dan kita di Indonesia sering mengenal dengan nama Al-Usulul Thalathah ya, Al-Usul Ats-Tsalatsah. Nah, yang benar mana namanya? Apakah Thalathatul Usul ataukah Al-Usulul Thalatsah? Ya. Baik. Jadi ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah ya. Yang perlu kita pahami bersama ya tentang penamaan kitab ini apakah al-usulu thalathatu atau thalathatul usuli ya. Ini sebenarnya oleh para ulama-ulama dari Najd dan dari Saudi juga mereka sudah membahasnya. Ya, mereka juga sudah membahasnya. Di antaranya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Jibrin dan masyayikh yang lainnya. Dan setahu saya hampir semuanya itu menyebut ya karyanya Syekh ini dengan sebutan Thalathatul Usul. Ya. Sebagaimana sebagaimana pensyarah menyebut dengan Thalathatul Usul. Meskipun ya Syekh Jibrin ya rahimahullah beliau mengatakan la farqu bainahuma. Jadi enggak ada bedanya antara Thalathatul Usul atau al-Usulul Thalatsah. Nah, Fadilatul Syekh ya Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala beliau berpendapat ya bahwa judul yang tepat untuk kitab atau risalah yang dibahas ini itu judulnya adalah Thalathatul Usul ya. Thalathatul Usul ya. Dan kata beliau ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala lahu risalatun ukhra bi unwani al-usulul thalathah. Beliau juga memiliki risalah yang lain selain Thalathatul Usul. Judulnya Al-Usulul Thalathah. Kata beliau, risalah saghirah aqallu min hadhihi risalah ya. Jadi risalah Al-Usulul Thalathah itu lebih kecil, maksudnya lebih ringkas daripada risalah yang kita bahas ini, ya. Dan risalah Al-Usulul Thalathah itu kata Syekh Saleh Al-Syekh yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sejatinya untuk mengajarkan ya as-sibyan was-sighar. Orang anak-anak kecil atau ya atau anak-anak yang masih belum dewasa ya. Jadi beliau punya tulisan yang disebut dengan Al-Usulul Thalathah.
Ya, kalau menurut Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau juga mengatakan ya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu punya kitab tersendiri yang berjudul Al-Usulul Tsalatsah, dan kitab itu adalah kitab yang lebih ringkas dan ditujukan untuk orang awam dan ditujukan pula untuk anak-anak. Nah, sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sendiri, beliau juga memiliki sebuah risalah yang khusus untuk anak-anak sendiri. Judulnya Ta'limus Sibyan At-Tauhid, mengajarkan anak-anak tauhid. Ya, itu juga intisari dari isinya juga sama dengan Kutayib atau Risalah Al-Usulul Tsalatsah. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh wa amma thalathatul usul fahiya hadhihi allati naqra'uha. Adapun thalathatul usul itu ini yang sekarang sedang kita bahas nih. Ya. Nah, kemudian kata beliau, ya, banyak orang yang mengalami kekeliruan ya di antara dua nama ini. Ya. Nah, padahal menurut beliau beda antara thalathatul usul dengan al-usulul tsalatsah. Dan suatu hal yang sama juga ya ketika disampaikan ya di antaranya oleh Syekh Haitham sendiri di dalam kajian beliau ya. Itu juga bisa kita cari ya videonya di YouTube ya, di antaranya tentang syarah beliau ya berkenaan dengan thalathatul usul. Beliau lebih cenderung berpendapat dengan thalathatul usul ini. Kenapa? Karena yang pertama ya, Syekh sendiri ya, maksudnya penulis sendiri Muhammad bin Abdul Wahab sendiri itu yang mengatakan ya di dalam bukunya dan juga dinukilkan oleh murid-muridnya di dalam kitab Durarus Saniyah ya, yaitu beliau mengatakan fa idza qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani namanya ma'rifatuha ya. Apa tiga landasan atau apa tiga landasan utama yang wajib untuk manusia mengenalnya, yang wajib untuk manusia mengetahuinya. Nah, jadi beliau di sini mempergunakan kata al-usulu tsalatsah ya. Tiga landasan utama ya. Jadi Nah, ini sebagian yang berpendapat bahwa namanya adalah al-usul ats-tsalatsah karena beliau menyebutkan dengan kata al-usulu tsalatsah. Ya, namun ini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh ya, isi dari al-usulu tsalatsah adalah memang mulai dari kalimat ini. Dari kata ini, yaitu dengan model tanya jawab. Fa idza qila laka, apabila kamu ditanya, ya. Nah, maka jawablah. Nah, jadi ini yang disebutkan ya. Nah, lalu kemudian murid-muridnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab sendiri ya, di antaranya ya seperti penulis kitab Durarus Saniyah dan juga ya Syekh Abdurrahman bin Qasim ya. Beliau juga punya kitab risalah yang berisi ta'liq yang berjudul Hasiyatu Thalathatil Usul ya. Nah, beliau sendiri berpendapat namanya adalah Thalathatul Usul ya. Nah, juga sama ini yang dikuatkan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian sama Syekh bin Bas. Ya, intinya ya tentang nama dari risalah yang kita bahas ini adalah Thalathatul Usul ya. Ya, memang seringkali disebut dengan Al-Usulul Tsalatsah, tapi menurut sebagian ulama ya itu risalah yang berbeda. Kalau Al-Usulul Tsalatsah adalah risalah yang lebih ringkas ditujukan untuk orang awam atau untuk anak-anak. Nah, yang kita bahas ini adalah Thalathatul Usul. Kemudian ya, kalau ada yang bertanya apa makna aslu yang merupakan merupakan bentuk mufrad, bentuk tunggal dari kata usul. Usul ini bentuk jamak, bentuk plural dari kata aslun ya. Nah, makna asal itu adalah asas ya. Dikatakan asas, dia itu adalah apa? Awalus syai' ya. Wa madatuhu ya, dia itu adalah permulaan sesuatu. Seperti misalnya pohon. Biasanya ya dia dimulai dari biji kemudian akan tumbuh akar. Jadi akar dulu yang akan muncul ya. Atau atau semacam ini ya. Bangunan, ketika kita mau membangun sesuatu, yang dibangun adalah dibangun pondasi dulu ya. Nah, kalau biji ini memang dia harus dimasukkan ke dalam tanah gitu ya. Nah, makanya dikatakan al-aslu itu adalah
ya maknanya asas atau bidayah, ya atau dikatakan dia sebagai bidayatus syai', ya atau awwalus syai'. Nah, juga dikatakan bahwasannya ya makna dari kata asal ini ya itu dia ya maknanya adalah apa? Adalah apa namanya? Uh, bagian bawah dari sesuatu, ya. Jadi sesuatu yang memiliki bagian bawah atau alas, ya, ya. Nah, bagian bawahnya itulah yang disebut dengan aslun, ya. Apa namanya? Asal, ya. Jadi yang namanya asal ini dia artinya adalah pijakan atau pondasi atau prinsip, ya. Makanya dikatakan juga 3 landasan utama, ya. Karena dia merupakan landasan. Jika dikatakan landasan, berarti itu adalah tempat yang harus ada untuk berpijak agar bisa berdiri tegak di atasnya. Makanya dikatakan juga papan asas, ya. Ya. Nah, makanya dikatakan aslun, ya. Taib. Apaan? Kita lanjutkan ya. Nah, ini kok nggak gerakan ini dia. Nah, baik kita lanjutkan ya. Nama qala asyarihu rahimahullah hafizahullah taala afwan ya yang mensyarah hadis yang mensyarah matan ini berkata Bismillahirrahmanirrahim ya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Nah, pensyarah risalah ini mengawali dengan ya membawakan yang namanya khutbatul hajah. Dan di kesempatan ini saya tidak akan menerangkan ya tentang penjelasan dari khutbatul hajah karena ini sudah cukup banyak keterangannya penjelasannya ya baik di ceramah-ceramah yang sebelumnya ataupun juga dari ustadz-ustadz yang lain. Ya, intinya ini adalah khutbatul hajah yang memang seringkali disampaikan ya baik itu di dalam acara pernikahan ataupun di dalam apa namanya munasabah seperti nasihat termasuk di dalam menulis buku ya. Baik. Ya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Inna sesungguhnya alhamda sanjungan yang paling tinggi yang paling sempurna dan tidak ada yang lebih sempurna daripada sanjungan tersebut lillah adalah milik Allah. Nahmaduhu yang kita memujinya, menyanjungnya dengan sanjungan yang berangkat dari pengagungan dan rasa cinta. Wa nasta'inuhu dan kita beristi'anah memohon pertolongan kepadanya karena kita lemah, kita fakir ya. Dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah dan kita tidak mampu untuk melaksanakan segala apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Wa nastaghfiruh kita memohon maghfirah kepada Allah, kita memohon ampunan kepada Allah. Karena kita adalah hamba yang penuh dengan dosa, banyak salahnya. Kita bolak-balik melakukan kesalahan. Karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan, Allah memberikan maghfirah untuk kita. Kemudian wa na'udzu billahi min ya syururi anfusina. Wa na'udzu kita ya memohon perlindungan dengan Allah dari keburukan-keburukan anfusina jiwa-jiwa kita. Karena di dalam diri kita ini memang ada keburukan-keburukan seperti hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Ya, maka kita memohon perlindungan kepada Allah agar Allah lindungi kita dari keburukan ya, dari jiwa-jiwa kita. Ya, yaitu diantaranya adalah hawa-hawa nafsu yang mengajak kita kepada keburukan-keburukan. Wa min sayyiati a'malina dan dari jeleknya amal-amal kita. Karena ternyata amalan kita juga ada yang jelek. Ya, amal manusia itu ada yang baik dan ada yang jelek. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah dari kejelekan amal-amal kita agar kita tidak terjatuh kepadanya. Kemudian man yahdihillahu
Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, maka fala mudhillalah. Maka tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Siapa yang Allah berikan taufik, nggak ada yang bisa menjadikan dia sesat. Dan demikian pula ya, waman yudlil, siapa yang Allah leluasakan dengan kesesatan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, wahdahu, semata, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada mitra, partner ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammadan, ya Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusan Allah. Amma ba'du, adapun setelah itu baru Syekh melanjutkan ya dengan mengawali ya muallifu hadzal matan, penulis matan ini ya. Nah, mungkin bagi yang belum tahu artinya matan ya, matan itu artinya kandungan atau konten ya, sesuatu. Jadi yang kita pelajari ini adalah risalah atau buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ucapan beliau, tulisan beliau ini disebut matan. Adapun yang menjelaskan, yang menerangkan, yang mensyarah, maka disebut dengan syarih, orang yang mensyarahnya, yang menerangkannya. Makanya kitab Thalathatul Usul ini banyak sekali syarihnya, yang menerangkannya, yang menjelaskannya banyak, ya. Nah, oleh karena itu, ya, yang mensyarah risalah ini menjelaskan dulu nih siapa penulis matan ini, ya. Beliau adalah Syekhul Islami, ya, beliau adalah Syekhul Islam wa mujaddidu, ya, mujaddid artinya ya reformis ya. Jadi Rasulullah SAW beliau pernah bersabda bahwasanya ya tiap 100 tahun itu akan ada akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang akan melakukan tajdid, yang memperbaharui atau mereformasi agamanya. Maksud tajdid di sini, mereformasi, itu artinya ya mengembalikan umat yang tadinya jauh dari al-asalah, dari keotentikan Islam, dikembalikan lagi ke keotentikannya atau ke apa namanya? Ke orisinalitasnya ya. Jadi dikembalikan lagi ke sifat yang orisinil, asli, murni sebagaimana datangnya. Nah, ini disebut sebagai mujaddid. Ya. Makanya dikatakan Syekhul Islam wa mujaddidu dakwati tauhid, yaitu pembaharu atau reformis dakwah tauhid. Yang mana ketika di zamannya ya itu banyak kaum muslimin yang mereka jauh dari pemahaman tauhid yang benar. Banyak yang jatuh ya kepada praktek-praktek kesyirikan. Ya. Dan dikarenakan dakwahnya beliau inilah akhirnya beliau banyak dimusuhi ya. Karena kita nggak bisa pungkiri yang namanya ya ahlul ahwa wal bidah, para pengekor hawa nafsu dan para pengikut kebid'ahan ya, itu mereka ya itu nggak bisa lepas dari namanya ikatan dunia ya. Karena ikatan dunia dimaksud itu adalah mereka para ahlul ahwa wal bidah ya, itu tampak menunjukkan kesolehan tapi sebenarnya mereka melakukan bid'ah dan hawa nafsu yang menipu. Tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah dunia. Mencari apa? Mencari popularitas, mencari kemasyhuran, mencari uang, mencari fulus, dan mencari yang semisalnya. Karena itu ketika urusan dunianya ini terusik, ya dikarenakan dakwah yang mengembalikan kepada keikhlasan, dakwah yang mengembalikan kepada tauhid, maka banyak di antara mereka yang tidak terima dan marah. Ya. Kenapa? Karena urusan dunianya terusik. Dan ini suatu hal yang benar ya jamaah sekalian. Kalau Anda perhatikan ya, orang-orang yang tidak kenal dakwah tauhid, ya itu Anda akan dapati mereka itu menerapkan ajaran-ajaran Islam itu yang kita nggak tahu dari mana asalnya. Kayak contohnya ya kayak mengkultuskan seseorang, ya. Jadi dianggap sebagai keturunan Rasulullah misalnya, ya. Lalu kemudian
dia dikultuskan dan diagung-agungkan, ya. Kayak apa, saya pernah ya dulu tinggal di Bangil ya. Nah itu setiap kalau nggak salah malam Jumat atau malam Sabtu gitu, jadi ada salah satu rumah yang dianggap sebagai seorang habib atau kiai dibuka, ya seperti open house gitu, dan itu antri orang-orang masuk ke dalamnya. Dan ternyata mereka antri itu hanya untuk apa? Hanya untuk mencium tangan sang kiai atau sang habib tadi, untuk mencari berkahnya. Kemudian sebelum mencuci tangan, di situ ada kotak mencuci tangan lagi. Mencium tangan maksud saya. Di situ ada kotak, ada sunduk, ya harus masukkan mahar dulu sebelum cuci tangan. Jadi masukkan dulu di dalam kotak, baru bisa bisa cium tangan maksud saya, cuci tangan lagi. Ya dia bisa cium tangan. Ya, jadi masukkan lagi fulus, cium tangan. Masukkan lagi fulus, cium tangan. Jadi seperti itu. Nah coba kalau seperti ini misalnya kita katakan keliru, ini nggak benar ya, berarti apa? Urusan dunia mereka yang mereka bisa mendapatkan kemasyhuran, mereka mendapatkan pengikut, mereka mendapatkan fulus, itu akan terusik. Akan marah pastinya, ya. Nah, demikian pula dakwah tauhid ini banyak yang memusuhi. Yang memusuhi itu ternyata adalah orang-orang yang memang ya di dalam diri mereka ada keterkaitan dan apa? Dan keterikatan dengan dunia. Ya, contohnya lagi misalnya, ini suatu hal yang juga pernah saya dengar ketika saya dulu bekerja di Bangil, ya itu ada salah seorang ya yang juga bekerja di tempat saya, ya dia cleaning service dia, ya. Kemudian dia lagi cerita sama temennya, kemarin katanya habis dapat wifik doa-doa dari Habibnya, dan dia bayar dengan harga 250.000 dan gajinya ketika itu satu bulan ya sekitar 300 ribuan gitu loh, ya. Nah, katanya dia wifik tersebut atau wirid-wirid tersebut katanya untuk apa? Untuk supaya dia diajeni kalau katanya orang Jawa ya. Supaya dia itu tampak berwibawa gitu loh. Jadi diberikan doa-doa. Nah, karena saya penasaran, saya panggil, coba saya lihat, dikasih kertas, ada tulisan, ada bacaan-bacaannya di situ. Zikir sebenarnya, zikir. Di situ ada Asmaul Husna, tapi ada keterangannya dibaca sekian, baca sekian gitu. Itu misalnya contohnya tuh disuruh baca Al-Qawi, Al-Qawi, Al-Qawi gitu kan. Itu sebanyak 123 kali dilakukan setiap ba'da subuh. Dan uniknya, dan ini ironi, mereka mau melakukannya. Mereka mau melakukan hal seperti ini meskipun disuruh baca ribuan kali. Karena apa? Tendensi mereka dunia, supaya mereka diajeni, supaya usahanya lancar, supaya dapat anak, supaya ini, supaya itu. Mereka mau lakukan ini gitu loh. Tujuannya dunia. Padahal ini apa? Kalimat-kalimat thayyibah sebenarnya. Tapi mereka lakukan ini untuk tendensi dunia dan dibuat-buat dengan cara-cara ketentuan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Ya, dan ini diperjualbelikan ya dalam tanda kutip. Artinya kalau mau dapat ini ya harus bayar dulu maharnya, beli gitu loh. Minta nasihat bil fulus. Nah, makanya ketika dakwah tauhid, dakwah sunniyah, dakwah salafiyah datang, ya ini akan merusak urusan dunia mereka. Makanya mereka memusuhi, ya. Karena apa? Karena akan merusak sebenarnya hal-hal yang sifatnya dunia. Karena yang namanya ahlul bidah wal ahwa itu nggak akan bisa lepas keterkaitannya dan keterikatannya dengan dunia. Ya. Oh ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi beliau adalah Syekhul Islam wa Mujaddid ya dakwah tauhid al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Kunyah beliau kunyatuhu Abul Husain. Karena beliau memiliki anak namanya Al-Husain ya, Al-Hasan. Dan ini sebagai bantahan tuduhan ya dari mereka yang menuduh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah pembenci ahlul baitnya Rasulullah, pembenci ahlul baitnya Nabi. Itu tuduhan yang dusta. Buktinya beliau namakan anak-anak beliau dengan nama-nama ahlul baitnya Nabi SAW. Ya, yaitu Al-Hasan, Al-Husain dan seterusnya. Ya, makanya beliau kunyahnya adalah Abul Husain. Wulida fi Uyainah, ya. Beliau lahir di kota Uyainah. Ini padahal udah terjemahin. Ya. Beliau lahir di kota Uyainah tahun 1115 Hijriah dan wafat di Dar'iyah tahun 1206 Hijriah. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini bagus nih. Caranya Syekh, ya, caranya Syekh
Haytham ya di dalam menyusun risalah ini, beliau awali dulu. Limadza nadrusut tauhidah. Kenapa kita mempelajari tauhid? Karena buku ini buku yang mengajarkan tauhid, ya. Kenapa kita belajar tauhid? Baru beliau terangkan, li'annallaha khalaqana min ajlihi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk tauhid. Jadi tujuan kita diciptakan adalah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua adalah apa? La yaqbalullahu ya ayya amalin illa bihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala la yaqbal, tidak menerima ya amalan apapun kecuali dengan tauhid. Artinya ini sebab diterimanya amalan. Kemudian yang ketiga, la yadkhulul jannata illa muwahhid. Tidaklah masuk surga kecuali muwahhid. Jadi artinya sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga. Kemudian juga apa? Sababun ditaktsiril hasanat. Sebab diperbanyaknya kebaikan-kebaikan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, sababun ditakfiris sayyiat. Sebab ya dihapuskannya dosa-dosa. Dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh Allah dengan tauhid. Kemudian yang keenam, sababun lil hidayati wa istiqraril amni. Sebab kita memperoleh hidayah dan kita mendapatkan kestabilan keamanan. Kalau Anda ingin mendapatkan kestabilan keamanan, maka dengan cara tauhid. Karena al-amnu ya yang namanya keamanan itu kita peroleh ba'dal iman. Ya, setelah keimanan. Artinya iman dulu baru kita akan mendapatkan keamanan. Karena nggak mungkin seseorang mendapatkan keamanan tanpa iman. Kemudian sababun litumakninah ya. Ya sebab dapat mendapatkan tumakninah ya. Tumakninah itu ketenangan. Ya, mendapatkan ketenangan dan ketentraman atau kedamaian. Kemudian juga sababun li syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab diperolehnya syafaat. Ini semua ada dalilnya. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Ya, karena ini nanti oleh penulis ya itu juga akan disinggung, akan diulangi. Baik, kita lanjutkan. Ini juga menarik ya. Yaitu kenapa kita memilih matan ini untuk belajar kita di awal-awal? Karena di antara buku yang dinasihatkan untuk dipelajari di awal-awal itu adalah kitab ini. Ya, makanya disebutkan oleh Syekh di sini apa namanya sababu ya apa namanya ikhtar dirasa hadzal matan fi bidayati talab ya alasan sebab kenapa memilih mempelajari matan ini di awal-awal belajar. Kemudian diterangkan oleh Syekh Haytham ya i'tina'u salafina salih wa ulama'ina min ahli sunnati wal jama'ati bihadzal matani al mubarak. Ya ini karena ya perhatian mereka para salaf kita yang saleh, para pendahulu kita yang saleh dan para ulama kita ahli sunnah wal jamaah ya terhadap matan yang penuh dengan berkah ini. Lima fihi ya minan naf'i wal fawaidi al azimati ya. Karena di dalamnya di dalam matan ini itu mengandung manfaat dan faidah-faidah yang banyak, yang besar, yang agung. Ya. Allati ja'alathu qaidatan yantaliqu minha talibul ilmi wa yabni 'alaiha tahsilahu al-ilmiyyah syar'iyyah. Ya. Yang mana ini dijadikan sebagai kaidah bagi para penuntut ilmu sebagai pijakannya. Artinya para penuntut ilmu itu berangkat dari kaidah-kaidah ini. Dan juga dibangun di atasnya ya ilmu-ilmu syar'i, ya ilmu agama. Karena ini masalah tauhid, ya. Makanya kata Syekh, ya fanahnu nata'assa bihim wa nakhtu khatawahum fi hadzal manhaj ya. Nah, makanya kita apa namanya? Ta'assi ya.
nata'assa bihim, artinya kita meneladani mereka. Meneladani para salaf kita yang saleh dan ulama-ulama kita ahlu sunnah. Ya, dan kita apa namanya? Nakhtu. Kita mengikuti langkah mereka, artinya berjalan di atas langkah-langkah mereka fi hadzal manhaj, di dalam metode atau cara ini. Kemudian kata beliau juga ya, kama anna awaman nasi aidan la ghina lahum an dirasati hadzal matan wa ma yahtawihi min al-usus allati la budda lahu an yu'mina biha imanan jaziman la yahtamilu ar-raiba wasyakka. Ya. Nah, sebagaimana pula ya orang-orang awam ya mereka juga butuh untuk mempelajari matan ini ya, dan juga berikut pondasi-pondasi yang dikandungnya. Yang mana itu semua haruslah ya diimani ya dengan keimanan yang pasti. Imanan jaziman itu keimanan yang pasti. La yahtamilu raiba wala syakka, yang tidak mengandung di dalamnya adanya keraguan-raguan ya. Nah, jadi orang awam juga perlu untuk belajar ini ya. Baik. Lalu kemudian yang berikutnya, apa keistimewaan matan ini? Nah, ini bagus sekali ya metodenya Syekh ya. Itu apa namanya? Ya, makanya beliau awali dengan menjelaskan dulu. Baik. Yatamayyazu hadzal matan ya. Apa yang menjadi istimewa? Apa keistimewaan dari matan ini ya? Dan juga kutubus Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya. Dan juga buku-bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang lainnya itu memiliki keistimewaan. Artinya buku ini dan tulisan-tulisan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya, baik itu Kitabut Tauhid, Al-Qawaidul Arba, kemudian itu Ushulus Sittah dan seterusnya, apa namanya? Semuanya itu memiliki keistimewaan ya. Memiliki ciri yang istimewa. Yang pertama adalah apa? Adalah as-suhulatu wal wuduh. Ya, tulisan beliau itu mudah dan terang dan jelas. Artinya mudah dipelajari oleh orang-orang awam dan juga mudah dipelajari oleh para ulama. Karena memiliki bahasa yang ringan, yang mudah. Kemudian ya di antara ciri khas yang menarik lagi, yang bagus, yang baik adalah apa? Dzikrul masaili maqrunatan bid dalil. Beliau selalu ketika menyebutkan suatu masalah-masalah, pembahasan-pembahasan di dalam risalah beliau, apapun itu, bagi siapa saja yang mempelajari buku beliau, selalu diikutkan dengan dalil, selalu disertakan dengan dalil. Misalnya beliau menerangkan ya tentang ini, selalu beliau menyebutkan wad dalilu qauluhu ta'ala. Ya, dan dalilnya adalah firman Allah. Nanti ini yang akan kita pelajari ini ya. Beliau selalu menyebutkan dalilnya firman Allah, dalilnya sabda Nabi ya. Jadi selalu beliau sebutkan tentang sesuatu dan diikuti dengan dalil ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan metodenya ahlu sunnah seperti ini ya. Jadi lebih banyak menyebutkan dalil dan hujjah ya. Kemudian yang ketiga adalah yajma'ul masail wa yurattibuha wa yadhkuru laha adadan wa min thamma yabda bisyarh. Ya, beliau itu mengumpulkan ya bahasan, kemudian beliau tartibkan, beliau urutkan dengan menyebutkan nomor-nomornya, kemudian baru beliau jelaskan. Nah, ini diantara caranya beliau yang luar biasa. Beliau kumpulkan dulu ya bahasannya, kemudian beliau urutkan. Nanti kalau kita perhatikan ya buku Al-Usul Tsalatsa atau buku Tsalatsatul Usul ini seperti itu ya. Beliau bikin poin-poinnya dengan penomorannya ya, poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Ini sistematis ya. Dan kemudian baru beliau terangkan ya. Ini metode yang sangat bagus sekali. Kemudian baru al-iktsaru minad du'ai lil qari'i wal mustami'i li mu'allafatihi. Beliau juga memperbanyak doa, mendoakan kebaikan bagi pembaca dan pendengar tulisan-tulisannya. Ya, jadi kalau kita perhatikan beliau selalu ngomong ya, i'lam, ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Ya, selalu diiringi dengan doa, afwan. Ya, selalu dengan doa. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beliau rahimahullah adalah orang yang rahmah sebenarnya. Tidak sebagaimana yang digambarkan beliau orangnya sadis atau yang semisalnya. Itu kelemah lembutan beliau, kasih sayang beliau. Nanti akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Karena ini kita masih belajar nih.
Ya, metodenya Syekh Haitham di sini, sebelum kita membahas sesuatu, beliau berikan frame dulu, beliau berikan kerangkanya dulu agar kita lebih mudah nanti untuk memahami apa yang akan kita pelajari ini. Nah, makanya ya beliau terangkan sekarang mengenal ya tiga landasan utama. Ta'rifu al-usulu thalatha. Kita mempelajari ini. Apa maksudnya al-usulu thalatha? Beliau katakan al-usulu ats-tsalatsatu biikhtisarin hiya as'ilatul qabri ats-tsalatsati. Yang dimaksud dengan usulu tsalatsa di sini artinya ya secara ringkasnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di kuburan. Ada 3 pertanyaan yang nanti akan diajukan di kuburan, ya. Dan ini sebagaimana di dalam hadis-hadis Nabi SAW, kita akan difitnah di dalam kubur, diuji di dalam kubur, dan ditanya tentang apa? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ya, ini yang akan ditanya. Artinya kita harus memiliki pengetahuan ma'rifatul Rabb, ma'rifatul Islam, wa ma'rifatul Nabi. Karena kita akan ditanya nih, ya. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Apa manfaat mempelajari matan ini? Apa faidahnya? Ini Masya Allah caranya Syekh itu memang luar biasa ya. Mahiyya. Ya. Ats-tsamara allati ya. Ya. Sebentar. Baik, ya. Nah, jadi di sini ya Syekh menerangkan nih, ma hiya tsamara, apa buahnya, allati nujniha min dirasatina al-usul tsalatsa, yang bisa kita petik dari mempelajari usul tsalatsa ini. Dengan kata lain, apa manfaatnya kita mempelajari matan ini? Nah, jawabannya kata Syekh adalah annaka idza ta'alamtal usul tsalatsa, Anda apabila mempelajari 3 landasan utama ini, ya. Jadi yang pertama adalah ta'allamta. Anda ta'allum, mempelajari, mengilmui, belajar 3 landasan utama ini. Summa amilta biha. Kemudian Anda amalkan ya 3 landasan ini. Ya, ketika Anda setelah tahu, Anda amalkan. Summa ya itu apa namanya? Ya, lalu kemudian ya da'awta, ya, kemudian Anda dakwahkan ya. Ya. Lalu kemudian ya Anda ajarkan, Anda dakwahkan. Dan kemudian summa sabarta, kemudian Anda bersabar. Maka ajabta biiznillahi an as'ilatil qabri. Ya. Maka Anda dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan bisa menjawab tentang 3 pertanyaan ini nanti di kuburan insyaallah. Ya. Jadi ini di antara manfaatnya. Manfaatnya adalah nanti ketika kita diuji di kuburan nanti, kita akan lolos ujian pertama, fitnah pertama, yaitu di makam. Apabila kita udah lolos nih ujian pertama, fitnah pertama, maka ini sebenarnya sudah menjadi tanda insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan setelahnya. Baik. Ya. Nah, baru kemudian kita diajak oleh Syekh untuk membahas dulu ini. Indeks atau daftar isi dari 3 landasan utama. Apa sih yang akan kita pelajari di buku ini? Itu setidaknya ada 5 poin utama. Ya. Nah, makanya dikatakan di sini apa namanya? Fahrosat al-usul ya ats-tsalatsa ya. Fihris ya atau indeks dari 3 landasan utama ini. Apa yang kita pelajari? Pertama adalah al-masailul arba'ah. Ya, 4 perkara penting. Yang kedua al-masail ats-tsalaats, 3 perkara wajib ya, 3 perkara yang juga penting yang harus kita ketahui. Kemudian yang berikutnya adalah ahamiyatu dirasatut tauhid. Urgensi mempelajari tauhid, urgensi belajar tauhid. Kemudian yang keempat, al-usulul tsalatsah, 3 landasan utamanya, baru kemudian al-khatimah, penutupnya. Jadi ini 5 poin utama yang akan kita pelajari di dalam buku ya Thalatsatul Usul ini. Baik. Yang pertama yang kita pelajari adalah al-masail al-arba'ah ya. Nah, ini kita masih belajar indeks dulu ya. Kita belajar kerangka dulu, frame-nya dulu nih sebelum kita nanti masuk nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Apa al-masailul al-arba'ah yang dimaksud di sini? 4 perkara penting yang dimaksud di sini. Yang pertama adalah ya kita harus
ya tahu tentang pertama al-ilmu, ya. Yang kedua al-amalu. Ketiga ad-da'watu ilaihi. Yang keempat as-sabru 'alal adza fihi. Ini al-masail al-arba'ah. Ya, 4 perkara penting. Kunci keselamatan di dunia dan di akhirat, ya. Di dunia selamat, insya Allah di akhirat juga akan selamat. Kuncinya ini, ya. Nah, ini diantara dalilnya nanti yang disebutkan oleh Syekh adalah surat Al-Asr, ya. Baik, kemudian yang kedua yang akan kita pelajari nanti adalah al-masailus salats. Al-masailus salats. Ini beda dengan al-usulul tsalatsa karena yang kita bahas di sini adalah 3 perkara, 3 masalah yang wajib. Apa itu yang akan diterangkan oleh Syekh? Yang pertama adalah tauhidur rububiyah wal asma' was sifat. Ya, yakni tauhid rububiyah dan tauhid asma'i was sifat. Ya, tauhid asma' dan sifat. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tauhidul uluhiyah. Baru yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini yang akan kita pelajari di bagian kedua. Di bagian yang ketiga, ya, baru kita akan mempelajari nih tentang limadza nadrusut tauhid. Kenapa kita belajar tauhid lagi? Nah, ini kan diulang lagi kan? Yang tadi udah kita bahas. Kenapa? Li'annallaha khalaqana min ajlihi. Allah menciptakan kita adalah untuk mentauhidkan Allah. Wala yaqbalu ayya amalin illa bihi. Allah tidak menerima amalan apapun kecuali dengan tauhid, sebab diterimanya amal. La yadkhulul jannah illa muwahhid, tidak akan masuk surga kecuali orang yang mentauhidkan Allah. Kemudian sababun litaktsiril hasanat, sebab diperbanyaknya kebaikan-kebaikan. Kemudian sababun litakfiris sayiat, sebab dihapuskannya dosa-dosa. Sababun lil hidayati wa istiqraril amni, sebab diperolehnya hidayah dan dan mendapatkan ya kestabilan keamanan. Kemudian sababun tumakninah, ya. Sebabnya kita memperoleh tumakninah, ya. Atau kita memperoleh ketenangan atau ketentraman, ya. Kemudian baru sababun li syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab diperolehnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pelajari nanti yang ketiga. Adapun yang keempat yang akan kita pelajari adalah al-usulul tsalatsah. Nah, 3 landasan utama itu sendiri, ya. Nanti ini kita akan bahas di bab yang keempat, ya, atau di segmen yang keempat. Nah, al-usulul tsalatsatu bi ikhtisarin hiya as'ilatul qabri ats-tsalatsah. Secara ringkas 3 landasan utama, ya, inilah yang akan ditanyakan nanti di alam kubur nanti. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kemudian baru yang terakhir, al-khatimah, penutup, ya, baru isinya adalah keterangan dari Syekh yang mengajak kita untuk berpikir, merenung, dan juga berisi dengan nasihat-nasihat yang sangat bagus sekali, ya. Ini penutupnya, kata Syekh Haytham, ya, selaku syarih, pensyarahnya, itu diawali dari min qaulil musannif rahimahullah, dari ucapan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah merahmatinya, yaitu dari ucapan wan nasu idza matu yub'atsun. Manusia ketika telah meninggal maka mereka akan dibangkitkan, ya, ila akhiril matan, ya, sampai ujung atau akhir matan buku ini. Nah, ini adalah kerangka, frame-nya. Jadi ketika kita hendak mempelajari suatu buku, di antara cara yang direkomendasikan adalah kita jangan langsung masuk ke dalam pembahasannya, langsung baca bab 1. Jadi yang perlu kita lakukan adalah selain kita perlu membaca muqaddimah. Kenapa? Karena di dalam muqaddimah itu biasanya mengandung, ya, fawaid atau faidah-faidah yang diterangkan oleh penulis yang mungkin tidak kita dapatkan ada di dalam konten atau isinya. Seperti misalnya contohnya faidah, ya, kita bisa tahu nih apa yang melatar belakangi penulis menyusun buku tersebut. Ya, jadi dengan kita mengetahui, ya, kita akan lebih mudah untuk memahami konteks daripada isi buku tersebut. Kemudian yang kedua juga ketika kita membaca muqaddimah, biasanya penulis akan menerangkan metode penulisannya, cara penulisannya, manhaj penulisannya. Sehingga dengan kita membaca muqaddimah biasanya kita akan tahu nih, karena kadang-kadang diterangkan di situ bagaimana metode-metode beliau di dalam menyusunnya.
Sehingga dengan mengetahui metode kita akan bisa mengikuti cara atau gaya penulisannya, dan kita akan lebih mudah untuk memahami ya. Karena kita udah tahu bagaimana gaya atau metode penulisannya tadi, dan biasanya akan diterangkan apakah hadis-hadisnya itu nanti itu beliau takhrij atau tidak. Kemudian kalau seandainya di takhrij itu beliau lebih banyak merujuk ke mana gitu kan. Nah, ini biasanya diterangkan di muqaddimah ya. Kemudian selain itu juga perlu bagi kita ketika hendak mempelajari suatu buku membaca daftar isi, indeks, karena dengan mempelajari daftar isi kita akan dapat nih ya kerangka-kerangka bahasan. Yang akan kita bahas itu, yang akan kita baca, yang akan kita pelajari itu ya. Nah, dari buku ini tuh apa gitu loh. Sehingga dengan mengetahui kerangka ya, artinya kita ini sudah tahu ya, kalau misalnya kita mau bangun rumah, jadi kita sudah tahu nih bagaimana desainnya, bagaimana pola desain yang sudah dibuat gitu loh. Ada sketsnya ya, sketch desain, sehingga udah ada gambaran. Oh, nanti rumah yang akan dibangun itu modelnya seperti ini. Nah, namun kalau kita nggak ngelihat ya, itu biasanya ya itu biasanya itu kita kayak semacam meraba-raba gitu loh. Dan biasanya itu banyak yang lupa dan banyak yang hilang. Kecuali kalau kita sudah mengetahui dulu kerangka-kerangkanya ya. Nah, ini juga sama ya. Misalnya kita beli beli gadget ya atau beli gawai. Biasanya kan dikasih buku panduan nih, manual book ya. Nah, manual book ini biasanya jarang kita baca. Nah, kadang-kadang di manual book ini di situ tuh ada keterangan-keterangan ya yang kalau kita baca ya, kita itu sebenarnya itu akan lebih mudah untuk bisa mengoperasikan dan akan lebih aman gitu loh. Nah, namun dikarenakan kita males, ya kita senengannya ngutek-ngutek. Malah kadang-kadang ya kita udah bolak-balik salah, baru akhirnya ketika kita udah kesulitan, baru kita lihat bukunya. Baru kita buka bukunya, buku panduannya tadi gitu loh. Nah, biasanya di buku panduan itu, di situ disebutkan indeks ya, untuk pencarian problem atau masalah ya. Supaya apa? Supaya ketika ada masalah-masalah ataupun ada hal-hal yang memang perlu kita kita perbaiki ya, atau kita gunakan sesuai dengan standar standar operasinya ya, maka bisa kita lihat di dalam buku panduan tersebut. Ya, nah ini juga menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya kalau kita ingin memahami sesuatu, ya kita ya harus berusaha untuk mempelajari dan membacanya gitu loh. Ya. Nah, apalagi buku yang akan kita bahas ya misalnya tidak dalam satu waktu. Jadi suatu hal yang baik kalau kita awali dengan membaca mulai dari muqaddimah dan juga kita baca pula di situ daftar isinya, karena kita akan punya gambaran ini akan dibahas apa saja sih poin-poinnya. Ya, jadi kita akan punya awang-awang tuh. Ya, awang-awang atau skema bagaimana sih nanti bangunan yang akan dibentuk dengan kita menelaah atau membaca daftar isi tadi. Dan ini juga metode yang bagus sekali di mana Syekh sangat memudahkan kita dan para penuntut ilmu yang ingin mempelajari ya risalah Thalathatul Usul ini, beliau susun dengan model-model skematik ya, diagram-diagram. Dan ini akan lebih mudah. Kenapa? Karena lebih sistematis ya. Dan juga ketika kita murojaah, kita pelajari lagi, itu akan lebih mudah untuk kita dapati, untuk kita cari daripada tulisan-tulisan. Biasanya itu di tulisan itu kita akan lebih kesulitan untuk mencari. Tapi kalau dengan model diagram atau model apalagi dengan metode mind mapping misalnya ya, itu ya kita akan lebih bisa ya memahaminya, lebih mudah di dalam memahami gitu loh dengan cara-cara yang seperti ini. Karena yang akan distimulasi bukan hanya visual kita pula ya, namun itu juga akan lebih banyak menstimulasi mulai dari ya selain visual juga kita distimulasi secara spasial ya, kemudian juga kognisi dan seterusnya pastinya ya, karena di situ melibatkan kita bagaimana supaya bisa meringkas poin-poin penting dalam bentuk
diagram-diagram atau dalam bentuk ya gambar-gambar. Nah, kemudian dari situ kita ini mampu untuk menghadirkan kemampuan secara mental untuk apa? Untuk bisa menerangkan atau menjelaskan dari poin-poin atau diagram-diagram yang kita bikin tadi gitu loh. Sehingga dengan demikian kita bisa ya lebih sistematis. Kalau kita bicara taksil, ya taksil itu ya diantaranya adalah kita belajar dengan sistematis dan di situ harus melibatkan ada proses dan tahapan-tahapan. Ada yang namanya istimrori ya, artinya harus continue ya, nggak boleh cuman sebentar-sebentar ya. Nah, apalagi yang kita pelajari ini adalah sebuah risalah atau kutayib ya yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang sepatutnya setiap muslim itu ya seharusnya sudah pernah tamat membahas kutayib atau risalah ini karena isinya adalah perkara yang mendasar, yakni perkara yang berkaitan dengan haknya Rabb kita, haknya Nabi kita, dan juga tentang Islam. Ya ma'rifatullah, ma'rifatul Nabi, wa ma'rifatul Islam. Yang mana tiga hal inilah yang akan ditanyakan nanti kelak ya kepada setiap manusia yang meninggal dunia. Baik. Ya, jadi insya Allah kita bersambung di bagian kedua, insya Allah Ta'ala. Karena di bagian kedua nanti kita sudah masuk ke matan, ya ucapan penulis, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya i'lam rahimakallahu, ya dan seterusnya. Kita akan sudah masuk ke matan. Jadi kita ini masih muqaddimah, masih pengantar. Ya. Baik, ya ini mungkin yang dapat saya sampaikan dan ini sudah mau pukul 5 ya, sudah jam 5 ya. Insya Allah pas ini waktunya. Ya mungkin kita ajukan satu pertanyaan saja bagi yang ingin bertanya. Silakan. Ya. Nanti yang ingin risalah atau bukunya bisa minta ke panitia ya, nanti akan di sharing ya oleh teman-teman panitia ya. Insyaallahu taala ya. Nah, taib. Jadi sudah ada PDF-nya. Coba saya cek di chat ya. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan ya, ya insya Allah kita akhiri dulu sampai di sini ya. Taib. Kalau ada yang tanya ya, apa kaitannya kajian kita ini dengan judul kajian kok kajian parenting ya? Nah, jadi yang perlu kita pahami bersama ya, khususnya bagi para ummahat ya, para akhwat ya, bahwa yang namanya Anda ingin melakukan pengasuhan, parenting, pendidikan, itu nggak bisa kita lakukan kecuali dengan landasan pondasi. Dan pondasi dari semua ya aktivitas kita, semua ini aktivitas kita ini, semua amalan kita, agar amalan kita itu bisa bermanfaat, bisa berguna dan diterima oleh Allah, ya harus dengan tauhid. Karena itu wajib bagi kita mempelajari tauhid, karena tauhid itu adalah pokok dari segala ilmu, apalagi di dalam hal pengasuhan. Jadi landasan apa yang hendak kita sampaikan, kita berikan kepada anak-anak kita kalau kita nggak mempelajari perkara yang paling penting ini gitu loh. Karena ini adalah yang akan menjadi sebab ya, sebab ya bagi kita agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan agar kita bisa sukses dan berhasil di dunia dan di akhirat. Dan juga sebab agar ketika kita diuji nanti ya di kuburan kita, di makam kita ketika kita meninggal dunia, kita mampu untuk menjawab man rabbuka, ya siapa Rabbmu, wa madinuka apa agamamu, dan waman nabiyuka dan siapa nabimu ya. Baik, ini sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang memfasilitasi kajian kita pada sore hari ini, yaitu dari komunitas namanya Mother School ya, yang juga difasilitasi pula oleh teman-teman dari Mujahadah Parents Project ya. Mudah-mudahan ya upaya dari teman-teman panitia ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, karena termasuk ya memfasilitasi ya hal-hal yang baik, maka insya Allah juga akan mendapatkan kebaikannya. Ya,
Dan kita memohon kepada Allah agar Allah karuniakan untuk kita ilmu yang bermanfaat, dan juga kemudian Allah Subhanahu wa taala ya karuniakan juga bagi kita ya keistiqomahan, dan kita terus semangat belajar, terus semangat menuntut ilmu agar kita bisa menjadi ya para ummahat yang bisa mendidik anak-anak kita ya menjadi eh, generasi-generasi muslim yang akan meraih kejayaan ya kelak insyaallah taala. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang keliru atau yang salah datangnya dari diri saya pribadi, dan yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.